Rizal sudah 3 tahun bekerja sebagai sopir pribadi di rumah besar milik Lina. Setiap pagi, ia datang sebelum matahari terbit, memastikan mobil hitam itu bersih, mesin halus, dan segala keperluan sang majikan siap tanpa celah. Ia jarang berbicara kecuali ditanya, dan selalu menjaga jarak yang pantas. Namun, Lina memperhatikan hal-hal kecil yang jarang dilihat orang lain. Cara Rizal menunggu dengan sabar, caranya menahan emosi ketika dimarahi suami Lina yang temperamental, dan sikap hormatnya yang tak pernah dibuat-buat. Di balik senyum dinginnya sebagai nyonya rumah, Lina menyimpan kehampaan yang lama mengendap. Suaminya sibuk dengan urusan sendiri, pulang larut, dan memperlakukan rumah seperti hotel singgah. Dalam kesepian itu, keberadaan Rizal menjadi sesuatu yang stabil, sesuatu yang terasa nyata. Suatu sore saat hujan turun deras dan rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, Lina meminta Rizal menunggu lebih lama. Bukan karena pekerjaan tambahan, melainkan karena ia tak ingin sendirian. Kalimatnya sederhana, namun ada nada lain yang tak biasa. Rizal mengangguk tanpa banyak berpikir, belum menyadari bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Ternyata sahabat semuanya, sebelum lanjut ceritanya tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita lanjut. Hubungan kerja mereka perlahan bergeser tanpa disadari. Lina mulai lebih sering mengajak Rizal berbincang. Awalnya soal jadwal, lalu tentang hal-hal ringan, hingga akhirnya menyentuh topik pribadi. Rizal mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Namun justru itu yang membuat Lina merasa dipahami. Ia tidak menghakimi, tidak menyela, hanya hadir sepenuhnya. Di mata Lina, itu jauh lebih berharga daripada janji-janji kosong yang dulu sering ia dengar dari suaminya. Suatu malam, Lina memanggil Rizal ke ruang kerja pribadi, tempat yang biasanya tertutup bagi siapapun selain keluarga. Ia meminta Rizal masuk lebih dalam, membantu urusan rumah yang katanya semakin rumit. Nada suaranya tenang, tapi tatapannya menyimpan makna lain. Rizal ragu, namun rasa hormat dan kepercayaannya pada Lina membuatnya mengiyakan. Sejak saat itu, batas-batas lama mulai kabur. Mereka masih menjaga sikap di depan orang lain, namun di ruang-ruang sunyi rumah itu, ada kedekatan yang tak bisa lagi disangkal. Rizal berjuang melawan perasaan bersalah, sementara Lina semakin berani menghadapi kenyataan bahwa pernikahannya telah lama mati. Keduanya tahu, apa yang mereka jalani salah menurut banyak orang. Namun perasaan yang tumbuh terasa terlalu nyata untuk diabaikan begitu saja. Konflik batin Rizal semakin berat ketika ia menyadari bahwa kedekatannya dengan Lina bukan lagi sekedar simpati. Ia mulai memikirkan Lina bahkan di luar jam kerja, merasakan kegelisahan ketika hari libur tiba, dan ia tak melihatnya. Sebagai pria sederhana, Rizal paham posisinya. Ia hanya sopir, bawahan, orang yang seharusnya tahu diri. Namun Lina tak pernah memperlakukannya seperti itu. Di hadapannya, Rizal bukan pegawai, melainkan seseorang yang pendapatnya didengar. Lina sendiri berada di persimpangan yang lebih tajam. Ia bergulat dengan rasa bersalah terhadap statusnya sebagai istri, namun juga marah pada kenyataan bahwa pernikahannya hanya bertahan karena formalitas. Saat akhirnya suaminya mengetahui perubahan sikap Lina, pertengkaran besar tak terhindarkan. Kata-kata kasar, tuduhan, dan sikap meremehkan kembali muncul, memperjelas alasan mengapa Lina merasa sendirian selama ini. Dalam momen emosional itu, Lina mengambil keputusan yang selama ini hanya berani ia pikirkan. Ia memilih jujur bukan hanya pada suaminya, tetapi pada dirinya sendiri. Dan dalam kejujuran itu, nama Rizal tak bisa lagi disembunyikan. Keputusan Lina mengguncang seluruh rumah. Suaminya menolak menerima kenyataan. Namun, bukti ketidakpedulian yang selama ini ia tunjukkan justru berbalik menelannya sendiri. Dengan suara tegas yang belum pernah ia gunakan sebelumnya, Lina meminta suaminya pergi. Bukan karena emosi sesaat, melainkan karena ia sadar bahwa mempertahankan pernikahan itu hanya akan memperpanjang penderitaan. Rizal menyaksikan semuanya dari kejauhan. Hatinya campur aduk antara takut, bersalah, dan rasa tak percaya.
Ia tak pernah membayangkan menjadi alasan runtuhnya sebuah rumah tangga, apalagi rumah sebesar itu. Lina mendekati Rizal setelah semuanya terjadi, bukan sebagai majikan, melainkan sebagai perempuan yang akhirnya bebas menentukan hidupnya sendiri. Ia tidak menjanjikan kemewahan atau masa depan instan, hanya kejujuran dan keberanian untuk berjalan bersama. Rizal membutuhkan waktu untuk menerima kenyataan bahwa hidupnya benar-benar berubah. Ia sadar jalan ini penuh risiko, cibiran, dan penghakiman. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa dipilih, bukan sekadar dibutuhkan. Pernikahan Lina dan Rizal berlangsung sederhana, jauh dari pesta besar yang dulu mengiringi pernikahan pertama Lina. Namun kesederhanaan itu justru menghadirkan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rizal bukan pria sempurna, tetapi ia hadir sepenuhnya. Sebagai pasangan, bukan sebagai simbol status. Lingkungan sekitar memperbincangkan mereka. Sebagian mencibir, sebagian heran. Namun Lina tak lagi peduli. Ia telah membayar mahal untuk kebahagiaannya dan tak berniat kembali mundur. Rizal pun belajar menjalani peran barunya dengan rendah hati, berusaha membuktikan bahwa keputusannya bukan sekadar keberuntungan, melainkan tanggung jawab besar. Rumah itu kini terasa berbeda, lebih hangat, lebih hidup. Dari seorang supir yang selalu menunggu di balik kemudi, Rizal kini berdiri sejajar dengan Lina, bukan karena kuasa, melainkan karena pilihan. Kisah mereka bukan tentang skandal semata, melainkan tentang keberanian menghadapi kebenaran yang lama ditunda. Dan meski masa depan masih penuh tanda tanya, mereka memilih melangkah bersama, sadar bahwa kebahagiaan kadang datang dari jalan yang paling tak terduga. Hari-hari setelah pernikahan, mereka tidak langsung berjalan mulus. Rizal merasakan perubahan sikap dari para staf rumah yang dulu menganggapnya rekan. Kini memandangnya dengan jarak dan kehati-hatian. Ada bisik-bisik yang berhenti ketika ia lewat, senyum yang terasa dipaksakan, dan sikap canggung yang tak bisa disembunyikan. Rizal memahami semuanya. Ia tahu posisinya berubah terlalu cepat bagi banyak orang. Namun Lina selalu berdiri di sisinya. Ia menegaskan, baik secara halus maupun tegas, bahwa Rizal adalah pilihannya, bukan kesalahan. Di hadapan keluarga besar dan relasi sosialnya, Lina tidak bersembunyi. Ia menjelaskan keputusannya dengan tenang, tanpa pembelaan berlebihan. Bagi Rizal, keberanian Lina itu menjadi sumber kekuatan. Ia mulai mengambil peran baru di rumah, belajar mengelola tanggung jawab yang dulu tak pernah ia bayangkan. Dari urusan keuangan sederhana hingga keputusan kecil sehari-hari, semuanya menjadi proses pembelajaran yang melelahkan namun bermakna. Rizal sering teringat masa lalunya sebagai sopir, hidup yang lebih sederhana, lebih jelas batasnya. Kini, hidupnya penuh pertanyaan, namun juga peluang. Ia sadar, cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan rumah tangga baru ini. Ia harus tumbuh, bukan hanya sebagai suami, tetapi sebagai pribadi yang layak berdiri di samping Lila. Sementara itu, Lina juga menghadapi pergulatan batin yang tak kalah berat. Meskipun ia tampak tegar, bayangan masa lalunya sesekali datang tanpa diundang. Ada rasa bersalah terhadap anak-anaknya yang harus menerima perubahan besar, terhadap keluarga yang kecewa, dan terhadap citra diri yang selama ini ia bangun. Namun setiap kali keraguan muncul, Lina mengingat alasan mengapa ia memilih Rizal. Bukan karena pelarian, melainkan karena kejujuran yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Rizal tidak menawarkan dunia, tetapi ia menawarkan kehadiran. Dalam percakapan malam yang panjang, mereka saling membuka luka dan harapan. Lina belajar menurunkan ekspektasi yang dulu ia pasang terlalu tinggi pada pernikahan. Rizal belajar bahwa cinta bukan hanya soal perasaan, tetapi komitmen yang harus diperjuangkan setiap hari. Mereka berdua sepakat untuk tidak mengulang kesalahan lama, menghindari diam, menghindari jarak, dan menghadapi konflik dengan keterbukaan. Rumah itu perlahan berubah menjadi ruang dialog, bukan arena kekuasaan. Meski masih ada hari-hari berat, Lina merasakan sesuatu yang baru, ketenangan yang lahir dari kejujuran, bukan dari kemewahan atau status sosial. Ujian datang ketika mantan suami Lina kembali, bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menuntut apa yang ia anggap sebagai hak.
Ia mempertanyakan keputusan Lina, meragukan kemampuan Rizal, dan mencoba mengguncang keyakinan mereka dengan kata-kata tajam. Rizal menghadapi situasi itu dengan tenang, meski dadanya bergejolak. Ia sadar, masa lalu Lina akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka, dan ia tidak bisa menghapusnya dengan emosi. Lina yang dulu sering terdiam, kini berdiri tegak. Ia menolak diperlakukan sebagai milik yang bisa dituntut sesuka hati. Keputusan telah dibuat, dan ia bertanggung jawab penuh atasnya. Pertemuan itu berakhir tanpa kemenangan mutlak, namun cukup untuk menegaskan batas yang jelas. Bagi Rizal, momen itu menjadi titik penting. Ia menyadari bahwa perannya bukan menggantikan masa lalu Lina, melainkan membangun masa depan bersama. Setelah kejadian itu, hubungan mereka justru menguat. Mereka belajar bahwa tekanan dari luar hanya bisa dihadapi jika fondasi di dalam rumah cukup kokoh. Perlahan, masyarakat sekitar mulai melihat perubahan. Rizal tidak menggunakan posisinya untuk pamer atau merendahkan orang lain. Ia tetap rendah hati, menyapa orang-orang yang dulu sejajar dengannya dan membantu tanpa pamrih. Sikap itu perlahan mengikis prasangka. Lina pun mulai terlibat lebih aktif dalam kegiatan sosial, bukan untuk pencitraan, melainkan untuk menebus jarak yang sempat tercipta. Mereka membangun rutinitas baru, sederhana, teratur, dan penuh kesadaran. Tidak ada lagi kesepian yang ditutupi oleh kemewahan. Setiap keputusan diambil bersama, setiap masalah dibicarakan, meski tak selalu mudah. Rizal sering merasa hidupnya seperti cerita yang terlalu cepat berubah. Namun ia belajar menikmati prosesnya. Ia tak lagi takut pada masa lalu, karena ia tahu masa depan sedang dibangun dengan kerja keras dan kejujuran. Lina melihat Rizal bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai partner sejajar. Dan dalam kesetaraan itulah, cinta mereka menemukan bentuk yang lebih dewasa. Pada suatu malam yang tenang, Lina dan Rizal duduk di teras rumah, menikmati udara yang jarang benar-benar mereka rasakan sebelumnya. Tidak ada percakapan berat, hanya keheningan yang nyaman. Rizal menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dengan sorak-sorai atau pengakuan publik. Kadang, ia hadir dalam bentuk sederhana. Rasa aman, rasa didengar, dan keberanian untuk tetap bertahan. Lina menggenggam tangan Rizal, bukan sebagai simbol kepemilikan, melainkan sebagai pengingat bahwa mereka memilih satu sama lain setiap hari. Mereka tahu, jalan ke depan masih panjang dan penuh tantangan. Namun, untuk pertama kalinya, keduanya melangkah tanpa kepura-puraan. Kisah mereka bukan kisah yang sempurna, tetapi kisah yang jujur. Dan dalam kejujuran itu, mereka menemukan arti rumah yang sesungguhnya. Waktu berjalan, dan kehidupan baru yang dibangun Lina dan Rizal mulai menemukan ritmenya sendiri. Rizal kini lebih sering berada di rumah daripada di balik kemudi. Namun kebiasaan lamanya sebagai sopir, disiplin, ketelitian, dan kesabaran masih melekat kuat. Ia menerapkannya dalam mengatur keseharian rumah, mengawasi renovasi kecil yang Lina rencanakan, dan memastikan semua berjalan tertib. Lina memperhatikan perubahan itu dengan perasaan campur aduk, antara bangga dan haru. Ia melihat bagaimana Rizal berusaha keras menyesuaikan diri, bukan demi citra, tetapi demi tanggung jawab. Di sisi lain, Rizal mulai merasakan beban ekspektasi yang tak terucap. Ia tahu, banyak orang menunggu kegagalannya, menunggu bukti bahwa pilihannya dan pilihan Lina adalah kesalahan. Tekanan itu kadang membuatnya terdiam lebih lama, merenung tentang identitas dirinya. Ia bukan lagi sopir, namun juga belum sepenuhnya diterima sebagai bagian dari dunia Lina. Dalam kegelisahan itu, Lina belajar menjadi penopang, bukan pengarah. Ia tidak menuntut Rizal menjadi seseorang yang berbeda, hanya meminta kejujuran ketika lelah dan keberanian untuk bicara ketika ragu. Perlahan, Rizal memahami bahwa cinta yang dewasa bukan tentang peran yang sempurna, melainkan tentang kesediaan tumbuh bersama. Hubungan Lina dengan anak-anaknya juga memasuki fase baru yang penuh tantangan. Meski tidak ditolak secara terbuka, jarak emosional terasa jelas. Anak-anaknya masih memproses perubahan besar dalam hidup mereka,
Dan Rizal sadar dirinya berada di posisi sensitif. Ia memilih bersikap tenang, tidak memaksakan kedekatan, dan memberi ruang yang mereka butuhkan. Lina sempat khawatir, takut kebahagiaannya justru melukai orang-orang yang ia cintai. Namun Rizal mengingatkannya bahwa waktu adalah satu-satunya jalan yang adil. Ia hadir dalam momen-momen kecil, menyediakan diri untuk membantu, mendengarkan tanpa menyelah, dan menunjukkan konsistensi. Perlahan, tembok yang kaku mulai retak. Tidak ada pengakuan besar, hanya perubahan sikap yang halus. Bagi Lina, itu cukup untuk memberinya harapan. Ia belajar bahwa membangun kembali kepercayaan membutuhkan kesabaran yang lebih besar daripada menghancurkannya. Dalam proses itu, ia melihat Rizal bukan hanya sebagai pasangan hidup, tetapi sebagai sosok yang mampu menahan ego demi keharmonisan jangka panjang. Dan disitulah keyakinannya semakin menguat. Di luar rumah, tantangan datang dari dunia bisnis dan relasi sosial Lina yang tidak semuanya menerima perubahan dalam hidupnya. Beberapa rekan lama mulai menjaga jarak, meragukan stabilitas dan keputusannya. Lina tidak menyangkal bahwa semua itu melelahkan, namun ia menolak kembali ke pola lama demi kenyamanan semu. Rizal, yang dulu jauh dari urusan seperti itu, kini ikut menyaksikan bagaimana keputusan personal bisa berdampak luas. Ia belajar bahwa menjadi pasangan Lina berarti siap menghadapi konsekuensi yang tidak kecil. Namun alih-alih mundur, Rizal justru merasa tertantang. Ia mulai belajar lebih banyak, membaca, berdiskusi, dan memahami dunia yang sebelumnya asing baginya. Lina mendukung tanpa menekan, membiarkan Rizal berkembang dengan caranya sendiri. Proses itu tidak selalu mulus. Ada kesalahpahaman, ada perbedaan sudut pandang. Namun mereka sepakat untuk tidak membiarkan ego memimpin. Setiap konflik dijadikan ruang belajar, bukan medan perang. Hubungan mereka semakin matang, bukan karena minim masalah, tetapi karena kemampuan untuk menyelesaikannya bersama. Suatu ketika, Rizal kembali mengunjungi lingkungan lamanya, tempat ia dulu tinggal sebelum hidupnya berubah. Sambutan yang ia terima beragam, ada yang bangga, ada yang sinis, ada pula yang ragu. Rizal menyadari bahwa ia tidak bisa mengendalikan pandangan orang lain. Yang bisa ia jaga hanyalah caranya bersikap. Ia tidak menyangkal masa lalunya, justru menjadikannya pijakan. Pengalaman sebagai supir mengajarkannya kerendahan hati, sesuatu yang ingin ia pertahankan. Lina menghargai keputusan Rizal untuk tetap terhubung dengan akar hidupnya. Baginya, itu bukti bahwa Rizal tidak kehilangan dirinya sendiri. Mereka berbincang panjang malam itu, tentang masa depan, tentang ketakutan yang belum sepenuhnya hilang, dan tentang harapan yang masih ingin mereka wujudkan. Tidak ada janji muluk, hanya kesepakatan untuk terus berjalan dengan jujur. Lina menyadari bahwa kebahagiaan yang ia miliki sekarang bukan hadiah instan, melainkan hasil dari keberanian menghadapi ketidaknyamanan. Pada akhirnya, Lina dan Rizal memahami bahwa kisah mereka akan selalu dipandang dari berbagai sudut. Ada yang melihatnya sebagai keberanian, ada pula yang menganggapnya kesalahan. Namun bagi mereka, makna sesungguhnya terletak pada bagaimana mereka menjalani pilihan itu setiap hari. Mereka tidak lagi sibuk membuktikan apapun kepada dunia. Fokus mereka tertuju pada hal-hal yang nyata, saling menghormati, menjaga komunikasi, dan tidak mengulang kesepian yang pernah menghancurkan. Rumah itu kini bukan sekadar bangunan besar, melainkan ruang di mana kejujuran dan penerimaan tumbuh perlahan. Rizal tidak lagi merasa kecil di samping Lina, dan Lina tidak lagi merasa sendirian di tengah kemewahan. Mereka tahu, perjalanan ini belum selesai, masih ada tantangan, perubahan, dan mungkin penyesalan. Namun mereka memilih untuk tidak melarikan diri. Dalam kesadaran itulah, kisah mereka menemukan kedalaman yang sebenarnya, bukan pada bagaimana semuanya dimulai, melainkan pada bagaimana mereka bertahan. Memasuki tahun kedua pernikahan mereka, dinamika hubungan Lina dan Rizal mulai memasuki fase yang lebih stabil. Namun, bukan berarti tanpa tantangan. Rutinitas yang dulu terasa menenangkan, kini kadang menimbulkan kejenuhan kecil yang tak terucap. Rizal merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tak lagi bereaksi cepat seperti dulu, lebih sering merenung sebelum bertindak. Lina menyadari hal itu dan memilih untuk tidak menekan. Ia paham bahwa setiap hubungan, sejujur apapun fondasinya, akan diuji oleh waktu.
Mereka mulai menjadwalkan waktu khusus untuk berbincang, bukan sekadar membahas urusan rumah, tetapi juga perasaan yang sering terabaikan. Dari percakapan itu, mereka belajar bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk gairah atau konflik besar, melainkan dalam kesediaan mendengarkan ketika kata-kata sulit diucapkan. Rizal merasa dihargai bukan karena perannya, tetapi karena keberadaannya. Lina merasa dicintai bukan karena status, melainkan karena dirinya apa adanya. Hubungan mereka tumbuh lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih sadar. Ujian lain datang dari dalam diri Rizal sendiri. Ia mulai mempertanyakan ambisinya. Apakah ia akan selamanya berada dalam bayang-bayang kisah masa lalunya, atau berani menciptakan identitas baru yang benar-benar mandiri? Perasaan itu tidak ia pendam. Ia menyampaikannya pada Lina dengan jujur, takut jika keinginannya untuk berkembang justru disalahartikan. Lina menyambutnya dengan dukungan penuh. Ia tidak ingin Rizal merasa terikat oleh pernikahan mereka. Sebaliknya, ia ingin Rizal tumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dari situlah muncul rencana-rencana baru, usaha kecil yang dikelola bersama, pembagian peran yang lebih seimbang, dan tujuan jangka panjang yang dibicarakan tanpa tekanan. Rizal merasa kepercayaan itu seperti nafas baru. Ia tidak lagi berjalan mengikuti jejak Lina, melainkan berdampingan dengannya. Keputusan-keputusan itu memperkuat rasa saling percaya yang telah mereka bangun dengan susah payah. Lina, di sisi lain, menghadapi refleksi yang tak kalah dalam. Ia melihat kembali perjalanan hidupnya, pernikahan pertama yang penuh kepura-puraan, keberanian untuk keluar dari kenyamanan palsu, dan konsekuensi yang masih ia tanggung. Ada hari-hari ketika ia merasa lelah harus selalu tampak kuat. Pada saat-saat seperti itu, Rizal hadir tanpa solusi instan, hanya dengan kehadiran yang tenang. Lina belajar bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan saat itu juga. Ada kalanya cukup diterima. Dalam keheningan itulah, ia menemukan bentuk kebahagiaan yang berbeda. Bukan euforia, melainkan kedamaian. Lina mulai berdamai dengan masa lalunya. Tidak lagi melihatnya sebagai kesalahan mutlak, melainkan sebagai bagian dari proses menjadi dirinya yang sekarang. Ia tahu, tanpa keberanian untuk berubah, ia mungkin masih terjebak dalam kesepian yang sama. Hubungan Lina dan Rizal mulai menjadi contoh diam-diam bagi orang-orang di sekitar mereka. Bukan karena kesempurnaan, melainkan karena keterbukaan yang jarang ditunjukkan. Beberapa orang yang dulu mencibir, kini datang untuk berbagi cerita, mencari nasihat, atau sekadar memahami pilihan mereka. Rizal dan Lina tidak menggurui. Mereka hanya berbagi pengalaman, dengan jujur menyebutkan kesalahan dan ketakutan yang pernah mereka hadapi. Dari situ, mereka menyadari bahwa kisah mereka memiliki dampak yang lebih luas dari yang mereka bayangkan. Namun mereka tetap berhati-hati, tidak ingin menjadikan hidup pribadi sebagai konsumsi publik. Mereka menjaga batas, sama seperti dulu mereka belajar memahami batas satu sama lain. Dalam keseimbangan itu, hubungan mereka tetap terjaga dari kelelahan emosional yang sering datang dari ekspektasi orang lain. Suatu sore, saat matahari mulai turun dan cahaya keemasan menyelimuti rumah, Lina dan Rizal kembali duduk berdampingan, mengingat perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Tidak ada penyesalan besar, hanya rasa syukur atas keberanian yang pernah mereka ambil. Rizal menyadari bahwa hidupnya tidak berubah karena keberuntungan semata, melainkan karena pilihan-pilihan sulit yang dihadapi dengan jujur. Lina menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari mempertahankan citra, melainkan dari kesediaan melepaskan yang tidak lagi memberi makna. Mereka tersenyum, bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena mereka masih memilih satu sama lain. Dan dalam pilihan yang terus diperbaharui itulah, cinta mereka menemukan kekuatannya. Memasuki fase berikutnya dalam hidup mereka, Lina dan Rizal mulai merasakan dorongan untuk memberi makna lebih luas pada kebersamaan mereka. Bukan lagi sekedar bertahan atau membuktikan sesuatu, melainkan berkontribusi secara nyata. Lina mengajak Rizal terlibat dalam kegiatan sosial yang dulu sering ia lakukan sendiri. Namun,
kini terasa lebih bermakna ketika dijalani bersama. Rizal awalnya canggung, merasa belum pantas berada di ruang-ruang itu. Namun, Lina meyakinkannya bahwa empati dan ketulusan jauh lebih penting daripada latar belakang. Perlahan, Rizal menemukan kepuasan baru, melihat dampak langsung dari kehadirannya bagi orang lain. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak hanya berubah secara status, tetapi juga secara tujuan. Lina melihat sisi Rizal yang semakin matang, bukan karena pengalaman hidup yang mewah, tetapi karena kepekaan yang tumbuh dari perjalanan panjang mereka. Dalam kebersamaan itu, mereka menemukan bahwa cinta yang sehat seringkali mendorong seseorang untuk melampaui dirinya sendiri. Namun, perubahan arah hidup itu juga memunculkan ketakutan baru. Lina sempat khawatir bahwa kebahagiaan yang mereka bangun akan kembali diuji oleh kejenuhan atau rasa aman yang berlebihan. Ia tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu ketika kenyamanan berubah menjadi jarak. Rizal menangkap kegelisahan itu dan mengajak Lina berbicara terbuka. Mereka sepakat untuk terus menjaga kesadaran dalam hubungan, tidak menganggap kebersamaan sebagai sesuatu yang otomatis. Setiap perbedaan dibicarakan, setiap rasa lelah diakui. Proses itu tidak selalu indah, tetapi selalu jujur. Rizal belajar bahwa keberanian dalam hubungan bukan hanya tentang mengambil keputusan besar, melainkan tentang menghadapi rutinitas tanpa kehilangan perhatian. Lina belajar bahwa membuka diri pada ketidaksempurnaan justru memperkuat ikatan yang ada. Mereka tidak lagi takut pada konflik kecil, karena tahu bahwa konflik tidak selalu berarti kegagalan. Di tengah semua itu, sebuah kabar datang dari masa lalu Rizal. Keluarganya membutuhkan dukungan, dan ia harus kembali ke kampung halaman untuk sementara waktu. Keputusan itu tidak mudah. Lina menghadapi rasa takut kehilangan, sementara Rizal bergulat dengan perasaan tanggung jawab yang kembali mengetuk. Mereka memilih untuk tidak melihat jarak sebagai ancaman, melainkan sebagai ujian kepercayaan. Selama Rizal pergi, komunikasi mereka tetap terjaga. Tidak berlebihan, namun konsisten. Lina belajar melepaskan kontrol, memberi ruang bagi Rizal untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Rizal, di sisi lain, semakin menyadari betapa besar perubahan yang telah terjadi dalam dirinya. Ia kembali ke tempat asal bukan sebagai orang yang melarikan diri dari masa lalu, melainkan sebagai seseorang yang telah berdamai dengannya. Ketika ia kembali, hubungan mereka terasa lebih kuat. Bukan karena ketergantungan, tetapi karena kepercayaan yang teruji. Sekembalinya Rizal, mereka menyadari bahwa perjalanan hidup telah membentuk mereka menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Lina tidak lagi memandang kebahagiaan sebagai sesuatu yang harus dijaga dengan keras. Sementara Rizal tidak lagi melihat dirinya sebagai orang yang harus terus membuktikan kelayakan. Mereka mulai merencanakan masa depan dengan cara yang lebih realistis, tidak penuh janji besar, tetapi penuh kesepakatan kecil yang konsisten. Rumah mereka menjadi tempat pulang, bukan tempat berlindung dari dunia. Setiap sudutnya menyimpan cerita, bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang keberanian menghadapi perubahan. Lina dan Rizal memahami bahwa masa depan tidak bisa dipastikan, namun bisa dipersiapkan dengan sikap yang tepat. Dalam ketenangan itu, mereka menemukan rasa cukup yang jarang dimiliki banyak orang. Pada titik ini, kisah Lina dan Rizal tidak lagi tentang awal yang kontroversial, melainkan tentang kelanjutan yang penuh kesadaran. Mereka tidak menyangkal masa lalu, namun tidak pula hidup di dalamnya. Setiap hari dijalani sebagai pilihan baru untuk saling menghargai dan tumbuh. Rizal sering merenung tentang bagaimana satu keputusan kecil di masa lalu telah membawanya ke kehidupan yang sama sekali berbeda. Lina sering tersenyum, menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari siapa yang dimiliki, melainkan dari keberanian untuk memilih dengan jujur. Bersama, mereka melangkah dengan tenang, tidak sempurna, namun utuh. Dan dalam keutuhan itulah, kisah mereka menemukan makna yang paling dalam. Tahun-tahun berikutnya membawa Lina dan Rizal pada pemahaman yang lebih dalam tentang arti kebersamaan.
Tidak semua hari diisi dengan percakapan panjang atau rencana besar, namun justru disitulah mereka menemukan keseimbangan. Ada hari-hari biasa yang terasa bermakna karena dijalani tanpa kepura-puraan. Rizal semakin mantap dengan jati dirinya, tidak lagi terjebak pada label masa lalu maupun ekspektasi orang lain. Ia belajar bahwa harga diri tidak datang dari pengakuan eksternal, melainkan dari konsistensi dalam bersikap. Lina pun merasakan perubahan besar dalam cara ia memandang hidup. Ia tidak lagi merasa harus mengendalikan segalanya. Kepercayaan yang ia berikan pada Rizal kembali padanya dalam bentuk ketenangan. Mereka menyadari bahwa cinta tidak selalu harus dibuktikan dengan pengorbanan besar, tetapi dengan kesetiaan pada nilai-nilai yang disepakati bersama. Dalam keheningan yang sering mereka nikmati berdua, ada rasa syukur yang tumbuh pelan namun kuat. Lingkaran sosial mereka pun menyesuaikan diri dengan realitas baru. Orang-orang yang bertahan adalah mereka yang benar-benar memahami dan menerima pilihan Lina dan Rizal. Yang pergi dengan sendirinya. Rizal tidak lagi merasa perlu menjelaskan masa lalunya kepada siapapun. Ia memilih berbicara lewat tindakan, lewat tanggung jawab, kesederhanaan, dan kehadiran yang konsisten. Lina mendukung sikap itu, menyadari bahwa tidak semua orang perlu diyakinkan. Mereka belajar menyederhanakan hidup, memisahkan mana yang penting dan mana yang hanya kebisingan. Dari situ, kedekatan mereka semakin kuat. Tidak ada rahasia besar, tidak ada topeng yang harus dijaga. Setiap perbedaan diperlakukan sebagai bagian dari proses, bukan ancaman. Dalam kebersamaan itu, mereka menemukan ruang untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut kehilangan. Suatu hari, Lina menyadari bahwa ia tidak lagi dihantui bayangan masa lalu. Bukan karena ia melupakannya, tetapi karena ia telah berdamai dengannya. Ia melihat perjalanan hidupnya sebagai rangkaian pilihan. Ada yang salah, ada yang menyakitkan, namun semuanya membentuk keberanian yang ia miliki sekarang. Rizal, di sisi lain, menemukan makna baru dalam kesederhanaan. Ia tidak mengejar pengakuan, hanya menjaga agar hidupnya tetap jujur. Mereka berdua memahami bahwa kebahagiaan bukan tujuan akhir yang statis, melainkan proses yang terus bergerak. Ada hari-hari lelah, ada hari-hari ragu, namun tidak ada lagi keinginan untuk melarikan diri. Mereka memilih bertahan bukan karena terpaksa, tetapi karena sadar. Di suatu sore yang tenang, ketika hujan turun perlahan dan rumah terasa hangat, Lina dan Rizal berbincang tentang masa depan tanpa beban. Tidak ada rencana ambisius, hanya keinginan untuk tetap tumbuh bersama. Rizal menyadari bahwa hidupnya telah membawanya jauh dari titik awal, namun tidak pernah menjauhkannya dari nilai-nilai yang ia pegang. Lina menyadari bahwa kebahagiaan yang ia miliki sekarang tidak datang dari kekuasaan atau status, melainkan dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Mereka saling menatap dengan pemahaman yang tak perlu diucapkan. Dalam diam itu, ada rasa cukup yang mendalam. Pada akhirnya, kisah Lina dan Rizal bukan tentang bagaimana mereka memulai, melainkan tentang bagaimana mereka memilih untuk terus melangkah. Mereka tidak mengklaim hidup yang sempurna, hanya hidup yang dijalani dengan kesadaran. Dari hubungan yang lahir di tengah kesalahan, mereka membangun kejujuran. Dari perubahan yang penuh resiko, mereka menemukan makna. Rumah yang dulu menjadi simbol kesepian, kini menjadi tempat pulang yang sesungguhnya. Dan dalam perjalanan panjang itu, Lina dan Rizal memahami satu hal sederhana. Cinta yang bertahan bukanlah cinta yang bebas dari salah, melainkan cinta yang berani bertanggung jawab atas pilihannya.